Oke pemirsa, kita akan segera memasuki sesi diskusi kita kali ini. Kita tahu kemarin ya, ada berbagai safari politik maraton dilakukan oleh Anies Baswedan. Ketua Umum gitu Partai ya. Nasdem, Ketua Majelis Kehormatan, ya, dan juga Majelis Suro. Nah, itu dia PKS. Ketiga elit partai dari koalisi sudah disambangi. Ini artinya apa? Apakah kemudian nama cawapres Anies Baswedan juga sudah dikantongi dan siap untuk diumumkan segera? Kita baru saja menuntaskan pertemuan dengan Ketua Majelis Suro Partai Keadilan Sejahtera, Habib Salim Segaf Al-Jufri, dan ini adalah rangkaian pertemuan sejak 2 malam yang lalu dengan Bapak Surya Paloh sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem, Ketua Umum Partai Nasdem, kemudian dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Bapak SBY, dan pagi ini dengan Ketua Majelis Suro. Dan pertemuan ini tadi memperkaya bekal-bekal yang bisa kami bawa di dalam perjalanan ke depan, karena kita menyamakan langkah, menyamakan strategi untuk menjalani masa-masa hari-hari ke depan, pekan-pekan ke depan, dan memiliki kesepakatan tentang arah, langkah, strategi. Jadi arahan yang diberikan oleh Pak Surya Paloh, arahan yang diberikan oleh Pak SBY, dan arahan yang diberikan oleh Habib Salim itu sama. Baik, kita segera membahas hal ini. Di studio sudah hadir bersama kami Mas Nyarwi Ahmad. Beliau ini adalah analis politik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Nyarwi. Pagi, Bung Arif Fadil, Maria. Mas Nyarwi ini ada kawannya pagi ini. Nggak sendirian Mas, tenang. Ada Pak Sudirman Said, juru bicara tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dirman. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Prof. Sarwi. Oke, jadi mumpung ada Pak Dirman, ada juru bicara tim 8 langsung di sini ya. Saya mau tanya begitu ya, beberapa hari kemarin 3 hari berturut safari politik yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan dan juga Anda begitu ya bersama dengan tim 8 intens sekali. Tadi kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Anies. Ada beberapa kalimat sana yang menarik, menyamakan langkah, menyamakan strategi. Apakah kemudian safari politik ini kemudian menjawab adanya rayuan-rayuan dari koalisi sebelah, atau justru untuk mematangkan nih nama cawapres sudah ada, segera kita umumkan? Pak Dirman. Terima kasih. Jadi tadi dinyatakan oleh Pak Anies bahwa itu satu rangkaian pertemuan tingkat tinggi antara calon presiden didampingi oleh tim 8 dengan seluruh dari 3 pimpinan tertinggi partai politik anggota koalisi. Dimulai dengan ketemu dengan Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem, tapi juga beliau sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. Kemudian diikuti besoknya dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak SBY. Kemudian ditutup dengan pertemuan dengan Ketua Majelis Suro PKS. Dan memang misinya ya tidak lain adalah memberi update, menyamakan
persepsi terhadap situasi sekaligus memohon arahan bimbingan dari para petinggi partai karena bagaimanapun Pak Anies adalah orang yang diberi amanat untuk menjadi bakal calon presiden oleh ketiga partai itu. Pesan yang disampaikan kepada publik adalah ya sekaligus menyampaikan pesan pada publik bahwa spekulasi soal akan bersama dengan pihak lain, spekulasi bahwa Pak Anies akan dipasangkan dengan pihak lain itu sesuatu yang tidak ada dasarnya. Karena seluruh partai mengatakan firm calon presiden adalah Anies Baswedan, kemudian juga firm bahwa Anies Baswedan diberi kewenangan atau diberi mandat untuk memilih calon pasangannya oleh 3 partai. Kemudian kita sekarang sudah sampai pada tahap membicarakan langkah-langkah ke depan, bukan lagi membicarakan soal siapa cawapresnya, jadi apa tidak, itu sudah melewati semua. Jadi itu yang terjadi pada hari-hari terakhir ini. Tidak lagi membahas cawapresnya, berarti ya udah fix jelas AHY begitu ya, wapresnya ya Pak Dirman. Kalau namanya itu kan seperti Pak Anies katakan pada waktunya akan diumumkan, tapi prosesnya sudah berlangsung lama kan. Dari mulai nyusun kriteria, kemudian memilih nama-nama, namanya muncul dari mulai 5 nama, 3 nama, sampai akhirnya kan beliau mengatakan sudah di kantong. Nah kalau namanya sudah di kantong jangan ditip-tip, nanti kualat. Jadi biarkan itu menjadi domainnya Pak Anies dan insya Allah pada waktu hari yang baik akan diumumkan kepada publik. Saya ingin ke Mas Nyarwi, tapi sekali lagi saya tekankan sekali lagi Pak Dirman, sesulit apa sih menyebut nama AHY sebagai cawapres Anies Baswedan? Gitu loh. Kenapa harus disimpan-simpan dulu gitu? Sebetulnya bukan sulit menyebut siapapun ya, tapi lebih kepada memang inilah kesepakatan di antara 3 partai. Kita berikan mandat penuh kepada Pak Anies, kemudian kita simpan baik-baik sampai akhirnya hari yang baik diumumkan supaya semua pihak mentaati kesepakatan ini. Jadi ya nanti kalau kita ketemu berdua bisik-bisik boleh aja, tapi di publik kita nggak boleh menyebutkannya. Oke. Jam berapa ya Pak Dirman? Jam berapa Pak Dirman? Tapi nama ini nggak disangkal ya Pak Dirman Japri ya? boleh Japri gitu. Japri. Oke siap. Mas Nyarwi. Piye iki Mas Nyarwi? Aku ujung nanya ke Mas Nyarwi ini jadi ini. Iya, ini pertanyaan yang sering ditanyakan tapi selalu nggak ketemu jawabannya. Nggak, pakai diksi saya tadi. Ya. Sesulit apa sih menyebut AHY? Oh, Mendeklar, iya, memproklamirkan AHY. Kalau Mas Nyarwi nggak apa-apa, soalnya kalau tim 8 takut kualat. Nah. Oh iya betul. Tapi begini Bung Ariefadil Maria, ini juga ada 2 ya paling nggak gini. Namanya koalisi atau blok pengusung itu juga fluktuatif loh. Ya artinya pasti terus gitu ya. Oh iya. Walaupun tadi katanya wah, kita udah lewat gitu ya. Iya, betul. Tapi ibaratnya mau menggabungkan koalisi lagi, koalisi baru itu. Iya, tapi itu nggak ada masih dasarnya, ya gitu. masih sebelum nanti diusung KPU ya di KPU secara resmi, dokumen resmi. Betul. Nah itu belum kita katakan selesai. Artinya masih terus saja kan gitu. Semua bisa terjadi. Iya dong kan gitu, dan kejutan-kejutan juga bisa. Nah yang kedua, Termasuk juga merayu-rayu Demokrat dan PKS gitu. nah itu yang kita dengar kemarin kan katanya begitu. Nah termasuk ya ada kemungkinan juga pengen rayuan-rayuan, misalnya capresnya diganti misalnya gitu, cawapresnya siapa lagi misalnya begitu. Tapi apapun itu kita lihat safari kemarin tuh pengen menegaskan loh Mas Anies dan teman-teman, saya lihat pertama Mas Anies tetap capres gitu. Capres. Iya gitu. Yang kedua juga roadshow itu menunjukkan dukungannya gitu ya dari partai-partai ini Tetap solid kan gitu. Ya itu kan pengen ditunjukkan. Ya. Terlepas kondisi apa kita tidak tahu. Ya. Ya, yang tahu ya Pak Dirman dan teman-teman di dalam kan gitu. Ya. Tetapi itu pengen dipertegas ya ke publik, ke pemilih juga, pendukung juga ya seperti itu. Nah yang ketiga juga saya lihat begini, tidak diumumkannya dalam waktu pendek. Ini kan juga tidak ada kemendesakan. Ini kan juga bagian dari ya strategi juga saya lihat itu ya. Tadi kan apa sih ini ya, main mata dulu ya dengan yang lain-lain juga gitu maksudnya. bisa juga itu. Tapi kan gitu. waktu kampanye jadi lebih panjang, waktu klarifikasinya pun juga jadi lebih panjang gitu loh Mas. Kita ngelihatnya dari mana nih? Kalau dari sisi politisi, partai pengusung, semuanya kan nggak ada yang pengen kalah kan, pasti pengen menang semua. Nah mereka punya strategi. Nah itu ya makanya dalam mengumumkan itu bagian strategi, kapan akan diumumkan gitu ya. Termasuk bikin kejutan seperti apa misalnya seperti itu. Tetapi bagi pemilih ini lain lagi kan gitu. Nah pemilih pengen dapat pertama gini, apakah benar ini benar-benar
capres nanti dicapreskan oleh 3 partai itu, contoh dalam koalisi blok Mas Anies gitu. Itu aja pemilih butuh kepastian kan gitu. Terus yang kedua misalnya begitu ya. Kalau itu dicapreskan kira-kira mau dipasangkan siapa kan gitu. Yang ketiga, kalau sudah jadi pasangan, visi misi utamanya walaupun perubahan persatuan, ya walaupun Konkretnya berapa apa kali gitu ya? itu disampaikan juga Mas Anies, tapi pemilih juga pengen debat, bukan pengen klarifikasi ya. Kan udah dijelaskan juga ya sebagai materi kampanye. Tapi intinya kalau menurut saya ya Bung Arif Fadil, Maria ya kita kasih ruang lah kepada partai-partai ini, dan juga termasuk tim 8 termasuk Pak Dirman, saya kira pasti tarik kanan ke kiri itu terus terjadi gitu ya. Ya itu oke lah, tapi pemilih kita ini, pemilih Indonesia itu pemilih terlalu baik. Jadi ya kasih kesempatan pada elit gitu ya untuk menyodorkan kira-kira siapa gitu ya. Nanti kemudian siapa yang kemudian akan mereka pilih, kira-kira gitu. Saya berharap begini loh, Aya. Kalau tim 8 itu kan jumlahnya berarti ya 8 orang ya. 8 orang. Pak Dirman ini 1 dari 8 yang tidak terafiliasi dengan partai politik. Sepakat. Ya kan? Ketimbang Japri, Pak Dirman. Di segmen berikutnya coba nanti kita. Suara Pak Anies, Pak Dirman. Ya kan? Suara Pak Anies, suaranya Pak Dirman, atau suaranya tokoh selain Pak Surya Paloh, selain Pak Salim Segaf dan juga Pak SBY. Suara non politis lah ya. Memang ada ya selain yang 3 orang itu ya? Ada. Nah itu nanti kita tanya ya. Dan saat lagi untuk Anda pemirsa. Daripada berandai Anda kan. Ya, kita lanjutkan diskusi tadi menarik ya, Pas. Diskusi ilmiah dengan Pak dosen. Pak dosen nih. Kita coba langsung tanya ke Pak Dirman. Pak Dirman masih terhubung bersama kami ya? Pak Dirman. Pak Dirman, halo. Halo, masih? Nampaknya, sudah jelas nih. Oke, kalau begitu jadi begini Pak Dirman, menjawab tadi pertanyaan yang agak menggantung gitu ya. Kalau ini pernyataan tanpa perhitungan politis gitu ya, apa sih kemudian suasana hati dari Pak Anies begitu? Mengapa kemudian namanya sudah ada? Pertimbangan apa untuk menahan ini? Strategi apa yang sedang dibuat begitu loh? Pak Dirman ini kan tim 8 yang non partisan gitu loh ya Pak. Dari hati ke hati tim lah, 8 itu, ya. Tim 8 itu ada 2 terjemahan, Mas Arief. 1, anggotanya 8, mula. Tapi ini juga tim menyiapkan presiden ke-8 gitu. Masuk. Masuk ya. Saya mau jelasin, pertama saya menyampaikan terima kasih Prof. Nyarwi tadi. Mewakili 90% dari apa yang mau saya katakan sudah diberikan oleh beliau tadi. Jadi alhamdulillah. Nah, suasana batin Mas Anies dan seluruh tim tentu saja bersyukur karena dalam urusan cawapres ini Anies adalah orang yang paling dibuka kemungkinannya berpasangan dengan siapapun. Dipasangkan dengan Pak Sandi, dipasangkan dengan Pak Haye, dipasangkan dengan Mbak Yeni, dipasangkan dengan Ibu Khofifah, dengan Pak Ridwan Kamil, Pak Erlangga, Pak Muhaimin, sampai Pak Ganjar kan kemarin kan. Ini artinya, bahkan Mbak Puan lah, Mbak Puan juga sempat disebut banyak orang. Ini artinya Mas Anies punya kualitas yang memang bisa bekerja sama dengan siapapun dan bisa menyatukan, itu kami syukuri. Nah, karena itu tinggal waktunya tadi, pertama karena memang koalisinya bertiga, maka 3 partai itu memberi norma sejak awal dengan mengatakan, Pak Surya Paloh 3 Oktober juga mengatakan ketika ditanya, bagaimana dengan wakil, serahkan Bung Anies, katanya kan begitu kan. Kemudian ketika kita dialog dengan Demokrat juga beliau mengatakan kami mendukung, wakilnya siapa silahkan Anies memilihnya. Begitupun ketika Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan itu. Nah, norma ini menjadi satu pegangan dengan maksud supaya tidak ada deadlock. Dan alhamdulillah proses itu berjalan, kita kerjakan, kriteria disusun, diumumkan pada publik, kita pilih-pilih, dan akhirnya saya katakan tadi, Mas Anies sudah berkali-kali mengatakan ada di kantong saya. Jadi kita sekarang sudah tidak lagi pada tahap memilah-memilih, tapi memang sudah bersiap-siap. Ibaratnya mau menikah itu ya tinggal menyiapkan gedungnya gitu ya, menyiapkan ubur rampenya, kemudian nanti bikin pesta dan pada waktunya kita sampaikan pada publik di mana pernikahannya, siapa pasangannya, dan kita undang hadirin untuk merayakan itu. Jadi insya Allah semuanya dalam persiapan yang baik, dan ketiga partai, kalau tadi ditanya suasana batin, kami ber-8 ini kebetulan saja
utusan dari partai-partai dan juga utusan dari Mas Anies, ada 2 orang yang bukan dari partai, saya dan Mas Dadang. Kebetulan ketika mulai diskusi ini chemistry-nya nyambung, jadi sangat menikmati proses yang terjadi selama setahun ini. Bahkan kita terbiasa berdiskusi dengan terbuka, dengan keras, tapi ujungnya adalah memang kita ingin menjaga supaya koalisi ini utuh sampai pada tujuan, bukan saja berlayar mencalonkan Anies dan pasangannya, tapi juga memenangkan pemilu ini untuk memberi suasana baru bagi Republik Indonesia. Demikian Mas Arief dan Caca. Kehati-hatian mendeklarasikan wakil Anies Baswedan, apakah juga mempertimbangkan ya posisi urutan ketiga Anies saat ini di sejumlah lembaga survei begitu, Pak Dirman? Karena khawatirnya diumumkan sekarang, di saat yang lain juga belum mengumumkan, justru malah akan semakin memperparah gitu kondisi peringkat saat ini. Ya, kalau soal peringkat itu kan ada banyak hal yang perlu didiskusikan ya. Pertama, siapa yang melakukan survei begitu kan? Itu satu pertanyaan kritis lah. Yang kedua, berkali-kali lembaga survei meramalkan Anies dan juga saya itu salah gitu. Waktu di Jawa Tengah dulu saya diramalkan seminggu sebelum coblosan itu 15% gitu ya. Ternyata saya mendapatkannya 3 kali lipat gitu. Kemudian Anies tuh waktu di Jakarta 42 ya. berkali-kali diramalkan masuk putaran 2 pun tidak gitu ya. Waktu itu kan gitu kan 2017. Tapi ternyata tidak memenangi pilkada. Jadi itu satu. Nah, pertimbangan mengapa mencari waktu terbaik itu lebih karena begini. Pada waktu proses penjaringan itu kan banyak sekali tokoh-tokoh partai yang non-partai yang mengusulkan nama-nama kan. Nah, tentu saja beliau-beliau itu punya harapan, punya ekspektasi. Nah, karena itu kita ingin berkomunikasi dengan sebanyak mungkin pihak, pilihannya mengapa ini, mengapa itu, supaya para pihak itu memahami dan sehingga walaupun pihak yang direkomendasikan tidak diambil atau dipilih, itu tetap dalam pengertian bersama-sama mendukung. Karena ini kan namanya managing stakeholders, mengelola para pihak, dan itu perlu waktu ya, perlu waktu sambil tentu saja melihat perkembangan ke depan. Kalau soal rating atau survei itu tentu satu ukuran, tapi bukan satu-satunya ukuran. Dan tetap kita jadikan cermin, tetapi kita juga punya pandangan-pandangan lain di dalam, dan insya Allah kita dalam optimis yang tinggi bahwa Pak Anies akan menjadi pemimpin baru Indonesia di 2024. Jadi sebetulnya Pak Dirman ini bisa jaga kandang Jawa Tengah juga loh. Nah itu dia dengan 42%-nya kemarin. Nah, tapi begini Pak Dirman, tadi disampaikan ya, memang sudah ada kesepakatan bersama lah antara ketiga koalisi ini, semua nama cawapres diserahkan oleh Pak Anies dan kita tetap mendukung dan lain-lain. Tapi tadi Pak Dirman sampaikan, memang butuh waktu di internal ini. Artinya nama yang sudah dikantongi Pak Anies ini sempat tidak disepakati oleh ketiga partai koalisi ini atau bagaimana? Proses komunikasi sudah cukup lama kan, dan ketika nama itu dimunculkan dari mulai banyak 5, 3 akhirnya ketemu mengerucut, itu satu persatu dikomunikasikan pada pimpinan partai juga, dan tentu sempat ada penolakan? Tapi yang paling penting adalah pada akhirnya Pak Anies itu yang menentukan pasangannya. Bahkan dalam 3 kali pertemuan terakhir itulah salah satu yang dijadikan bahan. Kita masih komit ya bahwa Pak Anies adalah yang menentukan pasangan. Itu dilakukan bersama dengan Pak Surya Paloh, ditanyakan kembali pada PSBY dan juga ditanyakan kembali pada Pak Majelis Suro. Dan jawabannya sama, bahwa kita konsisten dengan piagam koalisi, mari kita jalankan, begitu. Oke, katanya nggak bahas cawapres kemarin ya, bahasnya strategi. Nggak taunya. Ada juga pasti. Ada juga pasti. Ya nggak mungkin juga ya kayak pertemuan itu nggak gitu ya, Mas Nyarwi ya. Iya. Itu kan masalahnya itu kan sifatnya tertutup, jadi kita tidak tahu itulah, kan. Setelah ya itu kan? habis itu disampaikan kan. Kita masa menanyakan rumput yang bergoyang. Nah, kan gitu. Ya kepada Pak Dirman yang ada di pertemuan itu. Oke, tapi gini ya Rif Hadir. Ini tadi menarik pertanyaan Pak Dirman ya. Sudah disebutkan alternatif. Iya. Saya lihat ini termasuk untuk cawapresnya Mas Anies ini masih terbuka. Artinya
Ya nama-nama yang selama ini dikira-kira sudah pasti, ya belum tentu juga. Sampai kemarin saja masih ya, disepakati artinya lagi gitu. ya. Tapi ini juga bagian dari strategi juga yang saya kira itu dilakukan oleh mereka juga. Kenapa? Itu masuk akal ya. Dengan tingkat elektabilitas Mas Anies di berbagai lembaga survei yang kredibel lah kita anggap, itu kan kurang lebih hanya 20-an sekian persen lah ya. Nah sementara ya ini kan untuk apa? Untuk cawapres kan ada tren terakhir ya. Kalau zaman dulu itu cawapres kan representasi tertentu. Nah ini saya lihat dukungan insentif elektoral yang diharapkan gitu loh. Nah makanya ini saya lihat, ya makanya itu pertanyaannya adalah siapapun misalnya yang potensial memang membantu Mas Anies akselerasi ya elektabilitasnya, itu ada kemungkinan gitu loh dinominasikan gitu. Nah, nah pertanyaannya kan seperti itu. Nah kebutuhannya di mana dulu nih? Kan kadang-kala kewilayahan gitu. Apakah Jawa Timur misalnya seberapa kuat AHY misalnya? Jawa Tengah misalnya yang paling dibutuhkan misalnya seberapa kuat misalnya? Ya, ada juga kalau di Jawa Barat nggak terlalu, yang paling dominan tentu saja di Jawa Tengah dan di Jawa Timur kan gitu. Tetapi ini juga ya, saya kira juga ada dilema antara tarik menarik ya. Satu soliditas dari blok koalisi pendukung itu satu sisi, ya Demokrat tentu saja itu sumber daya berharga bagi kubu KPP ini gitu. Tapi sisi lain orang-orang yang mau dicawapreskan ini seberapa punya daya magnetik elektoral di basis-basis yang diperlukan. Termasuk misalnya Jawa Timur, termasuk di Jawa Tengah, apalagi Kandang Banteng tadi misalnya, Kandang Banteng gitu ya. Kalau Pak Dirman ya udah teruji lah ya. 3 kali lipat. 3 kali lipat dari surveinya berapa? 15-an atau 12-an, 13 lah ya sampai 42 gitu. Nah, tetapi apakah peristiwa itu akan terjadi lagi ya? Nah, itu juga menjadi pertanyaan juga yang ditunggu-tunggu banyak orang, dan kita lihat juga di data survei tentu akan terus ya sebagai proksi. Memang data survei bukan segalanya, tetapi dia paling enggak menjadi indikasi gitu ya untuk melihat dinamika yang terjadi pada dukungan capres maupun capres-capres potensial. AHY cocokkah kalau ada lihat dari beberapa karakter itu? Ya peluangnya ada. Kalau kita lihat data survei nasional kan masih angka-angka 7, 6 sekitar itu. Tapi pertanyaannya di daerah masing-masing kan perlu dilihat lagi kan gitu. Tetapi begini Pak AHY itu kalau kita lihat ya, Jawa Timur ya, Pacitan ya, dan kita tahu representasi Demokrat dan SBY di Jawa Timur cukup besar lah ya, seperti itu potensial. Tapi pertanyaannya di Jawa Tengah bagaimana kan gitu. Nah kalau kita lihat DPR RI dari Demokrat di Jawa Tengah, ya mungkin angkanya nggak terlalu banyak kan, seperti itu gitu. Baik, singkat Pak Dirman, pekan ini mungkinkah pengumuman tersebut terrealisasikan? Singkat saja. Tidak ada yang tidak mungkin, kita berdoa yang terbaik. Tapi tadi begini, kalau saja peraturan KPU membolehkan wakilnya presiden yang 3, barangkali wakil presiden pertama dari Gubernur Jawa Timur kan, yang kedua Gubernur Jawa Tengah, yang ketiga Jawa Barat. Sehingga semuanya kuat. Tapi kan inilah seninya demokrasi, harus memilih kan. Pemilih itu tidak ada pilihan yang sempurna. Tapi insya Allah pada waktunya akan diumumkan putra terbaik bangsa yang bisa menjadi mitra baik dalam memenangkan pemilu maupun dalam mengelola. Dan kami mohon doa, insya Allah akan ketemu hari baik. Prof Nyarwi, terima kasih banyak mewakili sebagian di kami. Gitu ya. Tim 9 itu. Mewakili hati. Pak Dirman, terima kasih Pak waktunya Pak. Akhir pekan ini kami ganggu waktunya. Akhir pekan, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.